Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di Reaction. Sekarang sudah jelas nih, mulai terang benderang siapa yang akan maju dalam pilkada DKJ nanti. Koalisi Kim Plus sudah mendeklarasikan bakal calon cagupnya, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono. Pilkada DKJ kali ini ada kemungkinan muncul kotak kosong, karena lawan dari Kim Plus ini juga belum jelas akan melawan siapa. Terkait pencalonan cagup independen ini juga belum jelas apakah lolos dalam pendaftaran cagup atau tidak, mengingat cagup independen ini ada indikasi pencatutan identitas warga DKJ. Nah, kalau Bawaslu nanti mampu membuktikan adanya pencatutan identitas atau kemungkinan cagup independen ini bisa didiskualifikasi. Kalau cagup independen didiskualifikasi, otomatis cagup dari Kim Plus ini akan melawan kotak kosong. Kalau rumor PDIP benar akan mengusung Anies Baswedan dan Rano Karno, maka Ridwan Kamil dan Suswono akan melawan Anies nih. Dan ini adalah lawan sepadan. Tetapi sampai saat ini kan belum ada nih partai yang merapat ke PDIP. Jadi ini masih menjadi tanda tanya, karena PDIP ini hanya memiliki 15 kursi ya di DKI. Jadi tidak memungkinkan untuk mengusung cawagupnya sendirian. Nah, kira-kira nih partai mana nih yang mau merapat atau koalisi dengan PDIP? Pemirsa, PDI Perjuangan buka suara soal deklarasi Anies Dul alias Rano Karno yang tersebar luas di media sosial. Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa deklarasi Anies Dul dalam Pilkada Jakarta adalah sebuah bentuk ekspresi dari masyarakat. Beberapa hari terakhir ramai beredar soal deklarasi Anies Dul alias Rano Karno yang tersebar di akun media sosial. Dalam brosur atau flyer yang beredar, tampak informasi bahwa keduanya akan maju sebagai pasangan cagup dan cawagup di Pilkada Jakarta nanti. Dan terdapat pula keterangan bahwa keduanya akan dideklarasikan sebagai pasangan pada Selasa 20 Agustus nanti. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjelaskan bahwa hingga saat ini PDIP masih belum menentukan siapa sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Ini juga masih menunggu keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Ya, itu ada aspirasi, misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Sidul anak Betawi, Mas Rano Karno. Yaitu merupakan ekspresi dari arus bawah. Partai terus mencermati suara-suara rakyat. Dan juga mencermati ketika saat ini ada juga yang menggunakan KTP warga Jakarta tanpa pemberitahuan terkait dengan calon perorangan. Sehingga kemarin kami mendengar ada laporan ke polisi atas penggunaan KTP warga secara sepihak, dan ada upaya-upaya mobilisasi sepertinya untuk menciptakan calon tandingan yang dibuat-buat. Maka rakyat pasti akan bergerak ketika ada melihat ketidakberesan. Jangan sampai demokrasi dipasung. Itu tadi aspirasi dari warga DKJ ya, yang mengharapkan Pak Anies ini tetap dapat maju sebagai cagup di DKJ nanti. Namun persoalannya PDIP ini kan hanya memiliki 15 kursi di DKI Jakarta ya, jadi masih membutuhkan tambahan kursi. Nah, sampai saat ini belum ada partai yang merapat ke PDIP. Jadi ini jadi masih menunggu ya. Masih ada waktu 8 hari lagi ya kalau nggak salah, batas waktu untuk menyampaikan calon ke KPU ya. Ya, kita doakan saja semoga PDIP ini ada yang berkoalisi dan terpenuhi syarat minimal kursi, sehingga nanti kompetisi cagup di DKI ini menjadi
demokratis ya, jadi tidak demokrasi semu tapi demokrasi yang terbuka untuk persaingan. Ayo kita sekarang simak nih penjelasan dari Effendi Ghazali dan Titi Anggreni terkait dengan ada kemungkinan DKJ ini ada kotak kosong ya, karena kandidatnya Cagup ini kan belum jelas nih, jadi yang ditunggu-tunggu seperti Pak Anies Baswedan ini juga belum muncul ya. Jadi mau berlayar kemana nih Pak Anies ini ya? Kita berharap nih PDIP mau mengusung Pak Anies Baswedan ya, karena kalau pilkada ini tanpa Pak Anies kayaknya nggak rame. Oh iya, pada hari ini saya di beberapa media mulai menyatakan bahwa kemungkinan besar pilkada di DKI Jakarta itu pelan-pelan ya, mulai lihat gestur saya itu menghadapi pelan-pelan melihat tak kosong itu dengan gelengan kepala. Hati-hati ya, tak kosong dengan gelengan kepala itu artinya harusnya tidak mungkin kotak kosong karena sudah ada calon perseorangannya yang sudah didaftar dan yang sudah mendaftar dan sudah dinyatakan oleh KPU selesai itu ya, Vermin dan Verfak faktualnya. Tetapi pada saat yang sama ada juga gelengan kepala saya itu ya, mudah-mudahan nanti bisa diikuti itu gelengan kepala dengan pelan-pelan itu tak kosong itu artinya itu sangat peluang juga akhirnya akan menghadapi menjawab Leonard tadi itu kotak kosong juga. Karena apa? Itu kalau betul ada yang dengan sengaja ya itu pencatutan atau mengklaim KTP pendukung tuh nggak usah banyak-banyak. Satu saja kalau melanggar itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Kependudukan, Undang-Undang Pilkada ya dan pemalsuan dan lain sebagainya itu kan punya akibat secara sangat serius begitu. Jadi di situ menariknya menjawab tadi apa yang disampaikan pertanyaan oleh Leonard. Kelihatannya itu seperti sedang ada calon perorangan yang saya sebut tadi menggeleng tak kosong itu sehingga tidak mungkin adanya kotak kosong. Tapi pada sisi lain begitu melihat apa yang sedang terjadi dalam jumlah yang besar itu akhirnya ada kemungkinan kita akan menjadi ya sejauh pengetahuan saya, mungkin saya bisa keliru juga, satu-satunya ibu kota di dunia yang bisa menghadapi pilkada dengan kotak kosong, walaupun dengan cepat dinyatakan ada juga yang mengatakan ini dari partai politik bahwa pilkada dengan kotak kosong itu juga demokratis. Saya tambahkan mungkin sedikit lagi saja bahwa pada waktu itu di Mahkamah Konstitusi disetujui bahwa justru pilkada dengan kotak kosong itu adalah sebuah kemerdekaan ketika terjadi upaya calon yang sangat kuat itu tidak disediakan lawan sehingga pilkada itu ditunda-tunda. Sekarang terdapat semacam kecenderungan justru calon yang kuat itu tidak diberikan peluang untuk maju karena tidak mendapat tiket. Jadi sesuatu yang terbalik dari tradisi melahirkan kotak kosong itu sebagai sebuah peluang untuk memerdekakan demokrasi. Begitu Leonard. Baik, Mbak Titi, kalau kita Jadi kotak kosong itu juga bagian dari demokrasi yang memerdekakan demokrasi itu sendiri dan itu diatur dalam sistem pemiluan. lihat seperti yang tadi diingatkan lagi oleh Mas Effendi, sebetulnya ada kemungkinan pilihan kotak kosong itu juga sesuatu yang demokratis yang memang disediakan oleh sistem kepemiluan kita termasuk di pilkada. Kalau Anda lihat Mbak Titi, di kondisi Jakarta tidak lama lagi, itu kemungkinan memang akan dihadapkan dengan kotak kosong atau kepada pasangan independen yang sempat disebut sekarang ini beberapa KTP pendukungnya adalah hasil catutan walaupun belum dibuktikan. Bagaimana Mbak Titi? Ya, melawan kotak kosong itu betul ya, itu jalur konstitusional yang diberikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 tahun 2015 dan juga Undang-Undang Pilkada kita, Undang-Undang 10 2016 serta diatur di dalam peraturan KPU. Kalau berani lawan kotak kosong. Cuman kan ada yang kemudian apakah karena merasa melawan kotak kosong akan pasti kalah? Nah akhirnya kan menciptakan cara-cara, ada juga yang begitu pengalaman pilkada-pilkada terdahulu. Jadi kalau sebenarnya yakin bahwa memang betul mendapatkan tiket dengan cara-cara yang kredibel, cara-cara yang sah, kenapa harus takut melawan kotak kosong?
kan publik itu tidak harus memilih kota kosong. Publik kalau setuju dengan calon tunggal ya pilih calon tunggalnya. Tapi kalau tidak setuju ya bisa memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Nah, yang akan membedakan adalah kalau kemudian hanya demi menjaga citra atau kemudian seolah-olah ingin membuktikan kredibilitas politik karena tidak berdebat dengan kota kosong, maka akhirnya menciptakan cara-cara untuk menghasilkan kontestan rasa kota kosong sebenarnya. Jadi itu yang kemudian betul-betul mencederai praktik demokrasi kita. Kalau saya lihat, Bisa bayangin nggak seandainya kalau calon cagupnya cuma satu ya, masuk nanti debatnya sama kotak kosong, apa nggak lucu? lihat sih ini sepertinya ya kemungkinan besar itu akan ada calon perseorangan. Kalau dilihat dari arah kebijakan yang disampaikan oleh KPU Jakarta, bagaimana mereka merespon misalnya dugaan pencatutan itu sebagai ya nanti dikurangi saja syarat dukungannya. Padahal itu adalah pelanggaran berat terhadap konstitusionalitas hak pilih. Hak pilih itu bukan sekedar untuk mengakomodir hak warga untuk bisa memilih, tetapi hak warga untuk bisa memilih calon yang memang betul-betul dihasilkan dari proses yang konstitusional, bukan dari proses misalnya melibatkan pencatutan data. Nah, walaupun tadi disebutkan tidak terlibat pasangan calon dengan data-data yang diduga dicatut dan itu hasil kerja relawan, mohon maaf ya, yang bertanggung jawab dalam pencalonan itu pasangan calon. Jadi dia tidak bisa kemudian melemparkan tanggung jawab itu kepada relawan dengan mengatakan tidak tahu dan nanti akan disisir oleh KPU Jakarta melalui verifikasi administrasi atau verifikasi faktual. Itu belum apa-apa sudah lepas tanggung jawab. Harusnya yang dilakukan pertama kali adalah meminta maaf kepada publik dan berani mengambil tanggung jawab. Jadi sebenarnya ini kan baru berstatus bakal calon ya, untuk memenuhi persyaratan mendaftar dari jalur perseorangan. Kalau betul-betul mau bertanggung jawab dan kemudian membayar kesalahan kepada nama-nama yang dicatut yang diklaim dilakukan oleh relawan, ya mundur saja dari pencalonan perseorangan. Kan tidak harus mendaftar. Karena yang dilarang itu. Jadi Mbak Titi Anggraini ini menyarankan kepada cagup independen ini ya untuk mundur ya kalau seandainya emang benar ya mereka itu melakukan pencatutan identitas warga DKJ ya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban moral ya, kalau memang benar terbukti ya mundur saja. Itu mundur kalau sudah mendaftar sebagai pasangan calon tanggal 27 sampai 29 Agustus nanti. Kalau sekarang ini kan betul-betul istilahnya mencederai hak warga, konstitusionalitas warga untuk dijaga, dilindungi kerahasiaan data pribadinya. Tapi kemudian ya tidak bisa dengan hanya mengatakan itu perilaku atau kerja-kerja relawan. Berarti kan dia sendiri tidak bisa mengontrol relawannya begitu. Nah itu benar tuh, masa mau cuci tangan gitu saja ya, menyalahkan relawan yang melakukan pencatutan itu. Relawan kan tidak akan bekerja kalau seandainya tidak ada arahan ya. Sudah ditemukan Mbak Titi bahwa ada dugaan pencatutan KTP. Kalau kita nanti mendengar dari Bawaslu atau mungkin dari kepolisian sekaligus tidak ditemukan, artinya calon independen ini bisa maju dong? Ya, kalau tidak ditemukan atau akan ditemukan, saya kira kita lihat saja lah. Saya memiliki teman, mahasiswa, kerabat, ataupun kawan-kawan jurnalis yang jelas-jelas mereka memperlihatkan fakta bahwa nama mereka dicatut. Dan itu ada namanya di situs KPU. Nah dari situ kenapa bisa misalnya muncul namanya sebagai pendukung dan kemudian menjadi kontroversi. Walaupun kemudian KPU mengatakan tercampur datanya dari yang sebelum disaring dengan kemudian yang sudah tersaring. Nah pernyataan sebelum disaring. Jadi KPU ini ngeles ya. Alasannya karena datanya tercampur. Jadi sebelum kesaring tercampur. Ada-ada aja nih KPU nih. Verifikasi administrasi dan faktual, tapi kan fakta bahwa data itu sempat digunakan itu tidak bisa dibantah karena itu diakui bahwa yang mengumpulkan ada relawan dan kemudian dilakukan saringan lewat verifikasi administrasi. Dengan dia menggunakan dan menyetorkan itu ke KPU itu sudah pencatutan. Begini saja Bang Leo ya, menyetorkan KTP itu hanya lampiran. Tapi bentuk dukungan harus berupa pernyataan mendukung yang bisa dibuat sendiri-sendiri, individual, atau kemudian dikumpulkan bersama-sama, kumulatif, yang disertai tanda tangan. Nah, ketika
Jadi ini ada dua tindak pelanggaran hukum ya. Yang pertama terkait pencatutan identitas, dan yang kedua ini lampiran surat dukungan ya. Masalahnya surat dukungan ini kan dibuat masing-masing yang secara individu bahwa menyatakan mereka itu mendukung calon independen itu. Nah ini kalau nanti terbukti ya, urusannya bisa ramai nih. Ketika eliminir misalnya di verifikasi administrasi sekalipun, tapi kan sudah sempat ada tanda tangan yang disetorkan. Oke. Dari mana tanda tangan itu diperoleh? Ya. Itu kan ada tindak pidana lanjutan, Baik, itu baik. pemalsuan. Kalau itu Oke. sampai terjadi gitu. Mbak Titi. Jadi di sini ini malah dari paslon cagup independen ini ada kemungkinan terkena tindak pidana pemalsuan identitas ya, karena selain mengumpulkan KTP ya, tetapi di sini juga ada semacam surat dukungan palsu ya. Nah ini harus diusut nih. Tapi ya kita lihat saja nih apakah hal ini dapat terungkap ya. Nah itu tadi guys penjelasan dari Effendi Ghazali dan Titi Anggraini ya terkait dengan masih abu-abu calon cagup di DKI ini ya. Apakah akan tetap muncul kotak kosong? Apakah dari calon independen ini nanti akan lolos verifikasi, lolos pendaftaran sehingga tidak akan terjadi kotak kosong? Dan soal Anies Baswedan ini yang rumornya dipasangkan dengan Rano Karno, apakah ini akan terjadi ya? Cuma ya itu tadi, kira-kira partai mana nih yang masih tersisa dan mampu memberikan bantuan kursi ya kepada PDIP agar mampu untuk mencalonkan pasangan Anies Rano Karno ini dalam pendaftaran cagup nanti ya. Oke, gitu aja reaction video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mengklik video ini. Kita jumpa lagi ke video berikutnya. Sampai jumpa.